Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga hari ini dimanapun kita berada, kiranya dalam keadaan sehat ya. Pada hari ini kita mau entry teman-teman di time frame M5 XAUSD. Kita akan belajar bagaimana cara kita untuk menganalisa pertama kali masuk ke market ini. Sebenarnya saya sudah entry tadi pagi nih teman-teman ya, tipis-tipis saja mengambil posisi buy dan ini untuk jangka panjang ya. Kenapa? Karena itu TP-nya cukup tinggi saya ambil. Nah, tetapi ini sudah free risk karena sudah saya pasang SL plus ya. Jadi ini saya ambil sengaja jarak jauh sampai di kurang lebih 6.000 poin. Oke, jadi untuk hari ini kita mau scalpingan teman-teman di M5 dengan menggunakan metode simple aja. Nanti kita coba cek SNR-SND, juga kita lihat mechanical strukturnya ya. Ya, kalau kita lihat secara pola candlestick H1, nah di sini kan ada bearish engulfing teman-teman ya, secara candlestick ya. Nah, apakah nanti ini bisa kita pakai setidaknya sampai ke zone 161? Nah, ini teman-teman ya, jadi kita coba cek nanti bagaimana situasi candlestick bearish engulfing ini di time frame M5-nya. Ya, karena kalau ini fail, nah ini akan membuat kenaikan yang lebih tinggi nih. Kalau melihat situasi seperti ini sih, masih kuat sih potensi harga akan lanjut nih teman-teman ya, mengalami kenaikan. Tetapi untuk scalpingan M5, masih bisa ya mengambil rejection-rejectionnya. Nah, kita sudah masuk di M5. Secara mekanikal, ya kalau kita lihat terdekatnya aja ya di zone ini. Oke, pada zone ini ya, di sini dia body break di area zone ini. Kalau di sini, nah di sini kan belum body break ya. Oke, seperti ini ya, dia body break dan ini terbentuk break obstructor di sini. Nah, setelah itu teman-teman di sini sudah ada lagi high valid ya. Ya, kalau kita lihat dari zone ini, kita coba cek di sini. Dari high ini, nah ini belum ada pullback dari sini. Nah, ini sudah ada pullback ya. Nah, di sini high-nya sudah menjadi high valid ya di sini ya. Ya, high valid berarti di sini sudah ada bos yang baru nih teman-teman ya. Nah, itu ada bos yang baru dan area low-nya ini di body break. Ya, ini sekarang low validnya. Nah, yang sudah di body break seperti ini. Ya, jadi sudah ada perubahan tren kalau kita mengacu di mechanical struktur M5-nya. Ya, tetapi saat ini belum ada area low valid, teman-teman ya. Dia masih mengalami kenaikan sampai di sini dan pullback-nya tidak ada nih, teman-teman ya. Dia sampai di high ini, high valid. Jadi saat ini kita belum ada low yang valid ya. Kita belum bisa marking, berarti kita marking di high valid seperti ini. Oke, seperti ini terbentuk high valid dan harga menuju area high valid nih teman-teman ya. Jadi jika nanti memang tidak strong areanya, maka ini bisa nanti di break, bisa nanti terbentuk change of character kembali. Ya, satu area resisten untuk mengambil posisi sell. Nah, tetapi syaratnya ini belum terpenuhi karena belum ada low yang valid. Ya, jadi area zone ini apakah bisa digunakan? Tentu saja boleh digunakan. Nah, tetapi teman-teman, risk-nya nanti wajib di manage ya. Jadi kalau fail, nah ini kita terbatas untuk loss-nya. Nah, bisa re-entry kembali. Nah, kalau sampai di break, ini akan melanjutkan kenaikannya. Ya, jadi kita mau scalpingan dulu. Kalau melihat situasi ini sih, potensi banget memasuki zone area ini ya. Dari sini sampai ke sini ya bisalah untuk scalping tipis-tipis teman-teman ya. Kita ambil posisi buy-nya kembali. Oke, TP kita sampai pada zone ini. Jadi ini scalpingan tipis-tipis teman-teman. Kalau kita lihat ini sekitar 45 pip ya. Jaraknya dekat banget, tapi kalau di gold ini sudah lumayan nih teman-teman. 45 pip. Jadi kita cukup TP sampai di zone itu. Nah, bagaimana dengan stop loss-nya? Tentunya tetap kita manage.
45 berarti kita pasang sekitar 20 lah sampai 25. Maksimal di 25 teman-teman ya. Ya, kita pasang di 20-an lah di zone ini. Nah, inilah teman-teman kalau kita entry-nya di gold. Nah, di 20 pip ini tipis banget ya. Jadi pergerakan harga atau ruang geraknya ini sangat tipis. Jadi bisa aja dia balik ke zone ini sedikit nanti langsung naik seperti ini. Nah, ini bisa terjadi di market teman-teman. Makanya saya selalu sarankan jika kita tidak punya ini ya apa namanya balance yang cukup gede, nah saya sarankan kita tradingnya di luar dari XAUSD aja, Euro USD atau GBP USD atau yang lainnya teman-teman. Karena poinnya tidak segede ini ya. Jadi kalau kita lihat dia di Euro USD jarak 20 pip itu sudah jauh banget. Nah, contoh kita ambil di sini posisi buy. Kita coba cek area SL 20 pip. Nah, ini ruang geraknya sangat jauh teman-teman ya. Ini area 20 pip kisaran di zone ini. Jadi perbandingannya sangat jauh tadi ya. Ini sama-sama di time frame M5. Nah, jadi dengan risiko yang sama, kita punya ruang gerak yang berbeda di dua pair ini. Nah, tetapi balik lagi ke teman-teman ya, itu hanya sebagai saran aja. Oke, ini kita langsung aja set SL dan TP. Walaupun jaraknya sangat dekat seperti ini ya, tapi risk management wajib kita setting teman-teman ya. Oke, saya setting dulu SL dan take profitnya. Nah, ini teman-teman ya, dia balik sedikit aja, ini kita sudah berbahaya nih. Ya, kalaupun SL nanti kita akan re-entry kembali teman-teman. Jadi dengan adanya risk management ini, nah kita tetap terbatas untuk loss-nya ya, seperti ini. Oke, ini dia balik, kita ambil posisi buy kembali di sini. Nah, di sini kita ambil posisi buy. Inilah teman-teman yang saya katakan tadi, ruang geraknya yang sangat kecil kalau di XAUSD ini. Nah, bagaimana jika teman-teman ingin cut secara manual? Nah, itu oke-oke aja teman-teman ya, tetapi pastikan teman-teman siap dengan kerugiannya. Karena terkadang kita ini susah banget untuk cut secara manual. Jadi itu sebabnya saya sarankan selalu pasang aja SL-nya. Kalau kita masih sulit untuk cut secara manual. Ya, jadi kalau kita punya waktu yang cukup untuk stay di market, ya oke-oke aja kita bisa cut secara manual. Oke teman-teman, kita tunggu dulu, nanti kita cek ini bagaimana hasilnya. Saya akan cut secara manual, nanti kita coba lihatlah kalau dia sudah melebihi dari trading plan untuk loss-nya ya. Jadi kita cek dulu nanti bagaimana pergerakan selanjutnya. Oke teman-teman, ini sudah memasuki area take profit ya. Nah, jadi ini kita mau cut secara manual. Oke, area zone itu tadi kan sebagai area sell ya. Jadi kita akan pakai untuk posisi sell. Oke, seperti ini teman-teman ya. Untuk risknya ini kita set aja ya supaya nyaman. Tentunya di atas dari zone entry ini yang rasionalnya ya. Jadi untuk TP kita bisa ambil 1:1. Nah, ini sampai di 46. Ya, ini kita ambil di 50-an aja lah ya. Ya, ini di 56 di zone ini. Oke, jadi seperti ini ya. Oke, ini kita sudah set SL dan TP-nya sekitar 1:1 lebih lah ini teman-teman ya. Ya, nanti kita akan lihat bagaimana hasilnya ya. Oke teman-teman, ini harga sudah berhasil ya masuk TP untuk yang posisi sell-nya ya. Nah ini teman-teman ya, jadi area zone yang kita marking tadi di sini sebagai area sell itu, nah itu merespon harga teman-teman ya. Kalau memang strong ini bisa menembus nih ke bawah nih teman-teman. Jadi seperti itu. Kalau tidak, ya ini bisa membentuk cok lagi di atas ini. Karena ini tadi sebagai high valid dan low ini belum menjadi low valid. Jadi kira-kira seperti itulah teman-teman ya yang bisa kita lakukan untuk scalpingan M5.
Nah, tentunya risk management adalah hal yang paling penting untuk kita terapkan ketika kita melakukan open posisi. 100% untuk risk management kita yang setting, teman-teman ya, sesuai keinginan, sesuai kemampuan kita. Jadi, kalau kita mengalami MC, nah itu berarti kesalahan pribadi, teman-teman ya. Jadi, jangan sampai MC lah. Kita tetap batasi berapa kerugian. Next-nya kita bisa entry lagi, teman-teman. Kita sudah lihat, kita kena SL, walaupun entry kita ini tepat, artinya sesuai arahnya ya, dia mengalami kenaikan, tapi kita kena SL terlebih dahulu, ya sudah, tidak masalah, kita bisa entry kembali. Ya, jadi seperti itulah teman-teman ya. Itulah yang bisa kita lakukan teman-teman untuk scalpingan dari awal kita masuk market. Nah, bisa kita simak dari awal video tadi ya. Oke, sekian aja teman-teman ya buat video hari ini. Ini teknikal paling simple teman-teman ya. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Salam profit dan tetap semangat.